mempelajari garis yang spontan dan sekaligus ketepatan bentuk untuk perspektif di dalam ruangan adalah titik tekan untuk tugas 2 sketsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life di kampus Lukis Painting Explorer, kita akan melihat berbagai contoh sketsa di tugas 2 ya, di dalam kuliah sketsa dan still life kampus Lukis Painting Explorer. Nanti kita akan melihat karyanya Mas Umang Hatma. Ada ini Mas Umang Hatma kemarin ini ya, pemenang kedua kompetisi sketsa Painting Explorer. Juga ada karyanya Mas Rianto yang kita sering melihat karyanya di kuliah seni lukis placement. Juga ada karya Mbak Maria Noemi, ini mahasiswa Painting Explorer dari Filipina. Juga ada karya Mas Ibrahim Kariba yang akan ikut pameran Painting Explorer kelima yang akan diselenggarakan di Loman Park Hotel. Saya baru saja rapat dengan Loman Park Hotel. Ada perubahan jadwal nanti yang sedianya tanggal 21 Juni menjadi tanggal 28 ya. Nanti akan kita 28 Juni ya. Sama itu malam Minggu, malam Ahad. Kita akan kasih informasi yang lebih pasti. Ini sudah pasti insya Allah 28, tapi lebih resmi lagi ya, ini baru bocoran untuk mahasiswa Painting Explorer. Juga ada karya Mbak Rosinda Kartika yang menjadi salah satu pameran peserta Painting Explorer. Sebarusan rapat dengan pihak Loman Park Hotel ya, tempat untuk pameran Painting Explorer dengan tema Silver, karena ini adalah syukuran Painting Explorer mendapatkan penghargaan Silver Play Button dari YouTube. Alhamdulillah. Dan kita akan melihat ya, ini contoh-contoh karya yang sudah dikirimkan Painting Explorer di tugas kedua. Nah, teman-teman, kalau kita baca petunjuk di tugas kedua, yaitu kuliah sketsa, temanya ruangan rumah. Objeknya beberapa ruangan di dalam rumah. Objek ini sekaligus untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan perspektif garis ya. Perspektif ada dua, perspektif garis atau linear perspektif dan aerial perspektif ya. Aerial perspektif itu perspektif udara atau perspektif ruangan atau perspektif ini warna. Kalau perspektif garis itu rumusnya semakin jauh menuju ke titik lenyap. Kalau perspektif aerial perspektif itu semakin jauh semakin kabur. Nah, kalau di dalam sketsa kaburnya itu bisa dilihat pada pekat tidaknya garis. Painting Explorer pernah membuat materi tentang itu, silahkan nanti cari aja aerial perspektif. Yang dipakai contoh adalah sketsanya Mbak Nia. Nah, ini tekniknya garis, buatlah beberapa sketsa, pilih 3 terbaik untuk dikirim. Jadi begini teman-teman ya, mengapa tugas kedua ini dibuat? Kemarin tugas 1 hanya sudut rumah, sekarang ruangan rumah. Jadi ruangan ini kan membentuk suatu perspektif yang biasanya perspektif 1 titik. Nanti kalau di luar ruangan itu kita menggunakan perspektif 2 titik. Nah, untuk itu di tugas kali ini untuk menguji teman-teman di dalam membuat sketsa dengan perspektif 1 titik untuk ruangan. Dan ini sekaligus untuk persiapan ketika teman-teman nanti en plein air atau melukis di luar ruangan dengan objek yang dilihat yang memerlukan suatu keberanian sendiri, memerlukan suatu mental sendiri. Nah, sebelum en plein air ya, sebelum masuk ke luar ruangan langsung, sebelum keluar gitu, itu teman-teman latihan dulu. Pertama kemarin latihan membuat sketsa dengan objek. Nah, sekarang ruangan ya, lebih luas lagi. Nah, nanti bertahap di tugas ketiga ya, besok kita insya Allah akan melihat itu melukis rumah dengan lingkungannya. Nah, sekarang yang ada di dalam rumah dulu. Ini kita lihat dulu nih karya Mas Umang Hatma. Nah, kalau kita lihat karya Mas Umang ya, baik yang ini maupun yang ini, keberanian garisnya oke, dan sekaligus bentuknya juga sudah dikuasai. Memang belum ada, kalau dibandingkan karya Mas Umang yang menang lomba ya,
garisnya itu memang belum dimainkan ya, belum digoyang, masih lurus-lurus biasa gitu ya, masih ya berusaha membuat agar bentuk itu setepat mungkin pertemuannya itu. Kalau nanti eksplorasi garisnya sudah meliuk-liuk, sudah tidak harus sudut ketemu sudut gitu ya. Tapi ini secara umum sudah menarik dan saat itu Mas Umang mendapat nilai A ya. Memang karyanya luar biasa. Nah, adapun ini karya Mas Rianto, ini ketepatan bentuknya ya, bagaimana membuat kompleksitas objek itu objek ya, Mas Rianto sudah oke. Cuma kalau kita lihat garisnya masih cenderung monoton ya, garisnya masih linear, garisnya masih konstan, belum dimainkan tebal tipisnya ya. Kala itu Mas Rianto mendapatkan nilai B++ ya, bagus untuk tugas yang awal-awal ya, tugas kedua kan awal-awal ya, B++ udah bagus. Ini karya Mbak Maria Noemi ya, mahasiswa Painting Explorer dari Filipina. Ini juga kalau kita lihat kan tetap aja ada perspektifnya dan keberanian menggarisnya juga sudah lumayan ya, sedikit ada volume garis ya seperti ini ya. Ini keren ya, meskipun kalau kita lihat ya kompleksitas objeknya kalau dengan Mas Rianto juga masih kompleksitasnya ini ya, tetapi keberanian garisnya meskipun beberapa juga masih kurang variasi ya seperti ini ya. Tapi ini menarik nih garis ini ya. Saat itu Mbak Maria mendapatkan nilai A- ya, karena kualitas garisnya yang bagus. Ini karya Mas Ibrahim Kariba yang besok akan pameran dengan karya yang penuh warna. Kalau kita lihat garisnya memang masih ada sedikit ketakutan ya, masih ada gemetarnya ya. Karena ini tugas kedua. Kalau kita lihat sketsanya Mas Ibrahim Kariba nanti yang di akhir-akhir itu juga sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nah ini Mbak Rosinda Kartika yang besok juga akan ikut pameran. Kalau kita lihat ya komposisinya, bentuknya sudah enak ya, meskipun garisnya masih belum dimainkan volumenya. Itu ya, jadi diharapkan teman-teman untuk membuat sketsa dengan keberanian garis ya, tarik aja, nggak usah takut-takut salah, namun sekaligus mencoba membuat bentuk itu secara tepat ya. Memang sketsa ini tegangan ya, antara membuat spontanitas garis yang tidak mikir, tapi bentuknya juga kena, meskipun tidak setepat gambar bentuk ya. Kalau gambar bentuk kan proporsi komposisinya harus benar-benar tepat ya, kalau sketsa nggak harus ya, kesan gitu aja sudah bisa. Oke, teman-teman yang ada di kelas kuliah sketsa dan still life, saya tunggu karyanya. Silahkan buat tugas 1, tugas 2, atau silahkan teman-teman memilih tugas yang ada, langsung tidak harus urut 1, 2, langsung tugas ke-10, tugas ke-12 boleh, tugas ke-30 boleh, tetapi direkomendasikan untuk membuat tugas dari tugas pertama. Baik rekan-rekan, di Painting Explorer mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Thank you very much. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.